Saya Mutiara Dewi Ayu Antika dengan NIM 082111733003 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Teknik Biomedis. Perkenalkan, saya Cynthia Puji Utami dengan NIM 082111833015 dari Fakultas Sains dan Teknologi Program Studi Statistika. Perkenalkan, nama saya Erika Nur Safitri, NIM 1021111333151 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Kesehatan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Wahyu Pratama dengan NIM 1021111233005 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi. Perkenalkan, saya Aulia Maulidatu Zahra dengan NIM 10211233055 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Program Studi Gizi. Nama saya Neva Syafil Angelika dengan NIM 10211233098 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Prodi Gizi. Pelecehan yang dialami mahasiswi Untirta juga pelecehan tersebut pada 5 orang remaja perempuan pada periode 2014 hingga 2021 sorotan publik karena maraknya kasus kekerasan seksual. Sedikitnya kekerasan seksual menimpa 45 mahasiswa di 2 kampus. merilis kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus di Bali yang 22 korban kekerasan seksual. Seorang dosen diduga melecehkan mahasiswinya. Indonesia sedang dihebohkan dengan berita kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi di Universitas Riau berinisial L yang diduga mengalami pelecehan seksual oleh dosen pembimbing skripsinya. Sebelumnya, kejadian ini bukanlah pertama kali yang terjadi, melainkan juga pernah terjadi di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Beberapa penyebab terjadinya pelecehan seksual antara lain, yang pertama, faktor natural atau biologis. Faktor natural atau biologis memiliki asumsi bahwa laki-laki memiliki dorongan seksual yang lebih besar dibandingkan perempuan, sehingga laki-laki yang cenderung melakukan tindakannya terhadap perempuan. Faktor yang kedua yaitu faktor sosial budaya. Pada faktor ini dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah manifestasi dari sistem patriarkal di mana laki-laki dianggap lebih berkuasa dan di mana keyakinan dalam masyarakat mendukung anggapan tersebut, sehingga anggapan tersebut telah tertanam dalam pikiran masyarakat. Pelecehan seksual itu artinya suatu bentuk penghinaan atau memandang rendah seseorang karena hal-hal yang berkaitan dengan seks, jenis kelamin, atau aktivitas seksual antara laki-laki dengan perempuan. Namun sampai saat ini masih belum ada undang-undang khusus mengenai pelecehan seksual. Padahal pelecehan seksual adalah sebuah kejahatan terhadap kesusilaan sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat 2 KUHP Indonesia dan pasal 86 ayat 1 UU Ketenagakerjaan UU Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur bahwa pekerja berhak atas perlindungan moral dan moral. Sedangkan hak asasi manusia sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi manusia dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat pada kodrat hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia merupakan manusia yang diciptakan dengan derajat yang sama oleh Tuhan Yang Maha Esa, bukan karena pemberian dari masyarakat atau pemberian dari negara. Maka, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain. Masalah hak asasi manusia adalah sesuatu hal yang seringkali dibicarakan dan lebih diperhatikan dalam era reformasi ini. Hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelumnya. Pelaksanaan atau kondisi hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia sendiri belum mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia saat ini belum mengalami kemajuan yang berarti. Beka Ulum Hapsara pada tahun 2020 yang merupakan koordinator subkomisi pemajuan atau komisioner pendidikan dan penyuluhan HAM menyatakan bahwa banyaknya peraturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.
rendahnya kepatuhan hukum dan budaya aparat dalam penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, serta minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia. Hal tersebut yang mendasari belum bisa terlaksananya HAM secara baik di masyarakat Indonesia. Anda menemui tindakan tersebut? Dengan maraknya kasus pelecehan seksual sekarang ini, ada beberapa solusi yang bisa kita lakukan untuk menghindarkan diri dari adanya kasus pelecehan seksual. Karena mengingat bahwa akibat dari kasus pelecehan seksual ini bisa berdampak buruk bagi keseharian si korban. Untuk itu, kita harus senantiasa untuk membentengi diri dari perbuatan keji tersebut. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah adanya pelecehan seksual. Yang pertama, jaga penampilan. Terutama untuk kaum wanita, hindari memakai pakaian yang terlalu minim dan ketat yang memperlihatkan lekuk bentuk tubuh. Lalu yang kedua, jangan percaya penuh dan hindari bepergian jauh dengan orang yang baru dikenal. Hal ini sangat penting dilakukan, terutama apabila kita baru saja mengenal seseorang dari media sosial. Dikhawatirkan orang yang baru kita kenal tersebut ingin berniat untuk melakukan tindak pidana pelecehan seksual. Yang ketiga, hindari obrolan berbau porno. Hal ini karena obrolan semacam itu dapat membuat lawan bicara kita berpikir bahwa kita membuka diri atau terbiasa dengan hal-hal yang berbau porno. Yang keempat, hindari tempat yang sepi serta jauh dan tetap waspada terhadap lingkungan sekitar. Jika memang terpaksa harus melewati tempat tersebut, sebaiknya minta ditemani keluarga atau sahabat terdekat. Yang kelima, mempersenjatai diri untuk meningkatkan pertahanan diri. Misalnya saja dengan melakukan bela diri. Yang keenam, berani bersikap tegas. Ketika kita dipaksa atau mengalami tindakan yang tidak senonoh, segera ambil tindakan. Ceritakan kejadian yang dialami kepada anggota keluarga atau kerabat dekat yang sudah dipercaya. Jangan tinggal diam, segera laporkan kepada pihak yang berwajib agar pelaku segera ditindak.